sebelum makan kita umat Islam itu kan diajarkan untuk membaca doa dulu ya. Jadi doanya itu kan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau nggak bisa membaca seperti itu, minimal itu membaca bismillah. Dan ketika makan pun hendaknya dengan suasana yang tenang. Kalau misalkan ada pembicaraan atau obrolan, itu pun obrolan yang santai. Tapi ini ada yang aneh yang dilakukan oleh oknum Habib dalam hal makan. Kita lihat bersama ya videonya ya. Semua tidak ketemu baru dia. Jadi di situ ada acara makan-makan, tapi satu orang itu teriak-teriak ya. Sebentar ya, kita lihat dulu ya videonya ya. Dia meneriak ya apa ya? Antum mengaku baik, tetapi dari pembicaraan antum dari awal tidak mengaku dulu gitu, tidak mau ini, tidak mau. Jadi satu orang ini teriak-teriak terus ya nih. Terus ada yang mengingatkan, makan. Ini kita bayangkan kalau pas di situasi seperti ini atau di tempat itu, bagaimana perasaan kita? Apakah kita makan juga enak seperti ini ya? Karena di samping kita ada orang yang teriak-teriak, ada orang yang marah-marah, dan kelihatannya berdebat atau apalah. Tapi mungkin bagi mereka ini bukan pertengkaran ya, mungkin ini hal biasa atau apa. Tapi kalau kita melihatnya kan seperti pertengkaran ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi dia bilang kan habaib itu adalah ahli istighfar gitu ya. Makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingi habaib, tunggu aja pertama aja. Jadi itu siapa yang mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah aja? Jadi dia bertanya kepada lawan bicaranya ya. Jid ente itu mungkin maksudnya kakeknya ya. Kakek ente atau kakek anda itu siapa namanya? Apakah lebih hebat dari Habib Al-Haddad gitu ya? Tadi ya bilangnya ya. Bukan, aku tanya, mana Sunan Asaduddin? Siapa Sunan Asaduddin? Siapa Sultan Gunung-Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada tidak jadi Sunan. Jadi dia menyebut para sunan atau wali songo dengan kata-kata seperti itu ya. Ini kan sebenarnya kurang pantas ya. Bukan Sunan Gunung Jati, benar habaib. Banyak orang mengaku keturunan dia yang tidak tersambung. Jadi seperti itu ya. Bagaimana perasaan Anda ketika makan ada orang teriak-teriak seperti itu? Apakah makannya menjadi enak? Kan tentu tidak ya. Jadi si lelaki tadi yang seorang Habib kelihatannya ya, itu kan bilang kalau Sunan Gunung Jati itu adalah keturunan Habib ya. Dan itu adalah sebuah pemelencengan sejarah ya, karena faktanya itu para wali songo, baik Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan lain sebagainya, itu kan bukan jalur Ba'alawi. Jadi wali songo itu berbeda dengan Ba'alawi. Kalau para Ba'alawi ini kan orang-orang dari Yaman, dari Hadramaut, mereka itu datang di Nusantara, itu kan karena didatangkan oleh Belanda, dan mereka juga bekerja kepada Belanda. Sementara para wali songo itu datangnya di sekitar abad ke-14, dan mereka para wali songo itu berdakwah di abad ke-14 juga. Sementara para imigran dari Yaman itu datang itu kan baru sekitar abad ke-19, jadi jauh banget. Sehingga jika dikatakan kalau misalkan Sunan Gunung Jati itu kok seorang habaib atau nyambungnya itu ke habaib, ya itu jelas tidak tepat ya, karena berbeda jalur. Wali songo dengan habaib itu berbeda jalur. Kemudian tentang fakta yang berkembang saat ini, itu kan jelas bahwa para habaib itu kan hingga saat ini kan tidak bisa membuktikan diri bahwa nasab mereka itu terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau wali songo itu kan sudah jelas berdasar kitab nasab itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, berdasar sejarah tersambung kepada Kanjeng Nabi, berdasar tes DNA juga tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara para habaib Ba'alawi dari Yaman kan hingga saat ini kan tidak bisa membuktikan semua itu. Artinya apa? Ya artinya beda dong. Habaib dengan para wali songo itu beda jalur. Kalau para wali songo itu jelas terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, sementara para habaib itu tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi beda banget. Kemudian kita kembali ke soal makan seperti di awal video tadi ya. Bagaimana pendapat Anda ketika makan ada orang teriak-teriak seperti itu? Ini kan bukan kebiasaan orang Nusantara. Kalau orang Nusantara ketika ada jamuan makan, ada perkumpulan seperti itu, ketika marah atau melakukan sesuatu hal yang sekiranya itu menyinggung perasaan teman di sampingnya,
otomatis mending ditahan. Ini kan acara makan, kan orang di sekitarnya itu kan jadi tidak enak seperti itu. Jadi misalkan ada pertengkaran atau perdebatan di tempat seperti ini kan orang yang lain kan merasa risih ya. Beda kalau ini pertengkaran di luar tempat makan, misalkan di jalan atau di teras atau di tempat lain lah, tapi bukan di posisi makan malam seperti ini, kan jadi tidak enak. Lagian kalau misalkan pas posisi makan seperti itu, nanti kalau bertengkar terus menginjak-injak piring juga, itu kan kasihan yang lainnya. Jadi misalkan mau melakukan pertengkaran, ya itu mungkin mending di luar ruangan ya. Tapi ya entahlah, itu tadi sebuah tradisi atau kebiasaan atau apa, kita juga belum tahu. Namun yang jelas apa yang terjadi dalam video tadi itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan apa yang selama ini dilakukan oleh orang pribumi Nusantara. Karena Kanjeng Nabi itu mengajarkan ketika akan makan itu hendaklah membaca doa. Kemudian saat makan itu dengan situasi yang tenang. Jika misalkan harus membahas sesuatu, itu pun dengan pembahasan yang ringan, dengan santai, dengan santun dan enak, sehingga makan pun menjadi enak. Karena kita selain berbincang-bincang ketika makan, itu juga menikmati makanan tersebut, sehingga kita bisa bersyukur atas kenikmatan tersebut. Tapi kalau misalkan makan kemudian ada pertengkaran seperti ini, kemudian yang dibahas itu adalah seorang wali, nah ini kan menjadi makannya itu tidak nyaman lagi ya. Jadi sekali lagi di video awal tadi itu entah tradisi, entah kebiasaan, ataukah cuma ketidaksengajaan, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas itu dilakukan oleh oknum Habib, karena dalam video tadi kan jelas disebutkan nama Habib siapa, itu kan jelas. Kenapa ini dianggap tradisi yang melenceng? Ya karena ini tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi dan tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang di Nusantara selama ini.